Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Yuk, kita dengarkan ceritanya tentang kisah Nabi Yusuf dari teman kita. Ini dia. Halo, siapa namanya? Halo, namaku Taha. Taha dari udah kelas berapa sekarang? 3A. 3A. Kamu katanya udah belajar tentang kisah Nabi Yusuf ya? Ya, Gimana ceritanya? Nabi Yusuf itu anaknya siapa sih? anaknya Nabi Yakub alaihi wassalam. Oh, alaihi wassalam. Dia punya saudara nggak Nabi Yusuf? Punya. Oh, ada berapa? Ada 11. Gimana sih ceritanya Nabi Yusuf itu yang terkenal yang Taha ketahui? Pada suatu hari, 11 saudara Yusuf kecuali Benyamin memikirkan bahwa ayahnya Nabi Yakub telah berpilih kasih dengan menyayangi Yusuf. Jadi lebih menyayangi Yusuf gitu ceritanya? Iya, tapi padahal enggak. Tuh, terus? Pada suatu malam, mereka terpikirkan untuk membunuh Yusuf. Menyingkirkan Yusuf gitu? Namun, rencana berakhir dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Terus gimana? Esok harinya, 10 saudaranya meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf. Membawa kemana? Bawa ke tempat bermain gitulah. Oh, tempat bermain, satu tempat ya? Ya, Oke, terus apa yang dilakukan selanjutnya? Nabi Yakub boleh nggak? Mengizinkan nggak? ya pertamanya ragu, terus habis itu akhirnya mengizinkan. Oh, kenapa ragu? Karena takut Nabi Yusuf dimakan serigala. Oh, terus akhirnya diizinkan gitu? Ya, Oke. Terus? saat jauh dari rumahnya, mereka membuang Yusuf ke dalam Yusufnya sumur. mati nggak? Enggak. Terus apa yang dilakukan oleh mereka, saudara-saudaranya itu? Mereka mengambil baju Yusuf, lalu mencoretnya dengan darah bohongan. Darah bohongan, maksudnya darah Yusuf, bukan darah Yusuf? Bukan, Tapi darah apa itu? darah domba. Darah domba. Terus? Memberitahu Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Terus gimana responnya Nabi Yakub? Nabi Yakub menangis sampai kedua matanya buta. Terus apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Pada suatu hari, seorang musafir sedang pergi ke dalam sumur untuk mencari air. Tapi tidak ada airnya. Mereka menemukan Yusuf di bawah sana. Menemukan Yusuf di bawah sana. Terus apa yang dilakukan oleh musafir itu? Mereka bersepakat untuk menjadikan Yusuf barang dagangan. Oh, dijual ya. Terus siapa? Ada yang beli nggak? Ada Oh, siapa? Raja Al-Aziz. Oh, Raja Al-Aziz dia membeli Yusuf. Terus mau dijadikan apa? Anak gitu. Oh, dirawat ya. Raja Al-Aziz itu ini ya, pembesar gitu. Penguasa Mesir lah. Oh, oke. Terus gimana lagi ceritanya? Raja Al-Aziz membawa Yusuf ke dalam rumahnya. Dia memberitahu istrinya yang bernama Zulaika, "Rawatlah anak ini, barangkali ia bisa bermanfaat jika suatu saat dia sudah besar." Oke. Lalu apa lagi yang terjadi? Nabi Yusuf dirawat Iya, sampai besar. sampai besar. 18 tahun, Nabi Yusuf mulai tampan banget nih. Terus apa lagi yang terjadi? Zulaika mulai terpesona dengan Nabi Yusuf. Oh, suka dengan Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf. Zulaika menggoda-goda Nabi Yusuf. Oh, lalu apa yang terjadi? Tidak meladeni godaan
Zulaika pun. Yusuf berdoa kepada Allah untuk bisa menahan Zulaika. Zulaikanya marah karena tidak tergoda. Terus Zulaikanya apa yang dilakukan Zulaika kepada Nabi Yusuf? Fitnah. Fitnahnya Di penjara selama 9 tahun. 9 tahun di penjara. Wow, lama sekali. Nah, ketika di penjara, apa yang terjadi di penjara itu? Aziz suatu hari memimpikan bahwa 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, tangkai subur dan 7 tangkai kering-kering gitu. Terus apa lagi? Itu artinya apa? Terus tidak ada yang bisa mengartikannya. Lalu seseorang pun berkata pada raja, dan raja pun menemui Yusuf. Gimana caranya? Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Akan ada 7 tahun tanah subur dan 7 tahun tanah kering. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi itu? Mengambil yang subur-subur itu Untuk persediaan nanti menghadapi kekeringan. Iya. Terus tapi raja percaya sama Yusuf ya? Percaya. Terus Yusufnya dibebaskan atau masih di penjara? Masih bernyata. Masih di penjara. Terus tiba-tiba yang orang-orang mengetahui bahwa Zulaika lah yang menggoda Yusuf. Oh. Dibebaskan. Oke. Terus Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri raja gitu. Oh, menjadi pejabat ya. Pejabat. Yang ramalannya itu betul terjadi ya? Saudaranya datang, Nabi Yusuf kaget. 10 saudara itu tidak mengenali Yusuf. Datang ketika apa? Datang ketika musim kering. Musim kering. Oke, lalu? Terus abis itu Nabi Yusuf membawa persediaan mereka, lalu berkata, jika persediaanmu habis lagi, bawalah Benyamin ke sini. Terus kaget 10 saudaranya, karena bagaimana dia bisa mengenali Benyamin. Lalu saat persediaannya habis, si 10 saudaranya harus membawa Benyamin. Benyamin datang ke kerajaan. Dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan. Oke. Terus ketika udah sampai di kerajaan? Ketika udah sampai di kerajaan, si Nabi Yusuf memasukkan apa itu perhiasan gitu ke dalam kantong persiapannya. Jadinya dia di penjara kan. Dimasukin kemana ke si Benyamin? Enggak, ke si kantongnya. Jadinya pas diketahui si Benyamin di penjara, lalu diberikan kepada Yusuf. Benyamin sangat takut saat itu. Namun Nabi Yusuf memeluknya. Nabi Yusuf bilang, akulah Yusuf. Benyamin kaget sekaligus senang. Saudara yang lain memberitahu kepada ayah Nabi Yakub itu bahwa Benyamin di penjara. Namun kata Nabi Yakub, ayahnya itu, mereka, aku mencium bau Yusuf. Datanglah lagi. Datang kemana? Mereka datang kepada Yusuf, dan Yusuf berkata, ingatlah
kalian aku, ingatlah kalian membuangku ke sumur, akulah Yusuf. Terus abis itu kaget-kaget 10 saudaranya karena itu adalah Yusuf. Sama Yusuf disuruh bajunya itu waktu dulu digosokkan ke muka ayahnya biar nggak buta lagi. Mereka kembali dan menggosokkannya. Nabi Yakub apa yang terjadi? Nabi Yakub pergi ke kerajaan. Sebelumnya itu si Nabi Yusufnya menyuruh itu juga, jika sudah bawalah ayah dan ibu tiriku kemari. Jadi dibawa. Terus saat di sana, ayah, inilah mimpiku yang aku ceritakan dulu. 11 bintang. Dulunya itu pernah diceritakan 11 bintang. Itu 11 saudara Yusuf. Terus matahari itu ayahnya Yusuf, dan ibunya itu bulan bersujud kepadanya. Dulu itu pernah diceritakan itu. Oh begitu. Terus Nabi Yakubnya beranggapan bahwa Nabi Yusuf akan diangkat menjadi nabi. Dan mereka pun kembali dan hidup bersama dengan senang dan gembira. Cerita pun tamat. Oh gitu teman-teman. Jadi ceritanya seru juga ya, panjang sekali. Ternyata begitu cerita Nabi Yusuf. Terima kasih ya Taha atas ceritanya. Sama-sama. Ya kawan-kawan, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.